Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini komunitas satu berbagi dengan sesi webinar yang episode keempat. Mau bahas tentang strategi keuangan UMKM dalam menghadapi new normal yang akan dipresentasikan oleh Bung Rizky Priyatna. Persilakan waktu dan tempat Bung Rizky. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal Rizky. Ya, malam ini Insya Allah saya akan sedikit sharing ya mengenai pengelolaan keuangan untuk UMKM berdasarkan pengalaman menangani beberapa UMKM di Bandung terutama. Sebelum masuk ke tema utama, yaitu pengelolaan keuangan di masa new normal, ya mungkin akan sedikit mundur dulu, akan sedikit membahas mengenai fundamental keuangan untuk UMKM. Kenapa harus mempelajari materi pertama dulu? Karena kalau misalkan kita langsung ke strategi keuangan menghadapi new normal, sedangkan fundamentalnya belum kokoh, nantinya akan percuma ya. Jadi soalnya nanti kalaupun strateginya sudah bagus tapi fundamentalnya belum kokoh, nggak mau nanti perusahaannya akan terbentur dan akan jatuh gitu. Jadi kalau misalkan si UMKM-nya langsung melakukan strategi menghadapi new normal, sedangkan fundamentalnya nggak bagus, nanti tiba-tiba jatuh, terus si business owner-nya akan melakukan analisa yang salah juga. Misalkan, wah edan ya corona bikin usaha gue jadi jatuh gitu. Padahal sebetulnya bukan coronanya yang edan, tapi perusahaannya itu yang mungkin edan karena belum bisa mengelola keuangannya dengan baik ya, dengan sesuai standar keuangan yang sudah baku gitu ya. Oke, tema yang pertama yang ini akan di-sharing yaitu kesalahan business owner UMKM dalam mengelola keuangan perusahaan. Jadi saya akan coba sharing beberapa case-case yang saya temukan di beberapa UMKM yang pernah kita bantu mengelola keuangannya. Mungkin kita langsung ke case yang pertama. Nah, ini yang pertama, tidak membuat laporan penjualan yang standar. Saya pernah menjumpai di sebuah perusahaan konveksi, dia omsetnya udah cukup besar, sebulan itu di atas 200 juta. Cuman yang cukup mengagetkan itu dia melakukan atau mencatat laporan penjualannya itu dengan manual memakai buku tulis. Memakai buku tulis dan itu juga bolong-bolong, ada yang catat, ada yang enggak gitu. Itu kan sayang banget ya. Jadi omset sudah cukup bagus, tapi laporan penjualannya ya seadanya gitu kan, tidak tercatat dengan rapi. Nah, kalau misalkan laporan penjualannya tidak rapi atau tidak sesuai standar, ada beberapa kerugian yang nanti akan didapatkan oleh si bisnis owner-nya. Misalkan, nah ini kan jumlah penjualannya tidak terukur. Seorang bisnis owner yang baik itu dia harus tahu berapa penjualan brutonya, berapa diskon yang telah diberikan kepada customer, sehingga nanti ketahuan kan net sales-nya atau penjualan netonya, penjualan bersihnya, nanti bisa terukur sudah betul nggak sih kebijakan pemberian diskonnya, sudah achieve target belum penjualan brutonya kan. Nah ini kan kemudian juga channel penjualannya, misalkan penjualan online ini berapa, penjualan offline berapa, terus juga penjualan online ini kan sekarang macam-macam ya, bisa ada penjualan via WA, ada yang via marketplace, ada via IG juga atau via web. Nah ini kan akan sangat berguna nanti kalau misalkan laporan penjualannya dibuat rapi, akan berguna untuk strategi penjualan ke depannya. Nah ini yang saya menemui
di beberapa UKM ini masih belum standar. Kadang-kadang juga ada yang dia hanya bikin nota terus diarsip tapi tidak dibuatkan laporan penjualannya. Nah ini sebuah kesalahan juga bagi sebuah perusahaan tidak membuat laporan penjualan yang baik dan benar. Kemudian, nah ini seperti yang tadi sempat dibahas juga, pada saat laporan penjualannya tidak dibuat dengan rapi, nanti kedepannya kita akan sulit menentukan strategi penjualan. Misalkan kita banyak penjualan di offline misalkan ya, online-nya kurang. Nah ini kalau misalkan laporan penjualannya tidak dibuat rapi, kita nggak tahu penjualan online ini berapa, terus berapa persen dari total penjualan channel distribusi mana yang harus dibenahi misalkan ya. Terus juga apakah pemberian diskon kepada konsumennya sudah betul atau enggak. Saya pernah menjumpai ada sebuah UKM perusahaan pedagangan mainan ya. Jadi dia udah jalan sekitar 1-2 tahun, terus minta bantuan saya untuk merapikan laporan keuangannya. Nah, ternyata di situ ada sebuah permasalahan di mana dia merasa omsetnya itu udah cukup tinggi, cuman dari sisi cash flow-nya dia kurang bagus. Jadi dia omset tinggi tapi uang yang ada di bank itu kok sedikit. Nah, terus saya kan coba rekap lagi ya, dia punya nota-nota. Saya rekap nota-notanya, saya lihat juga penjualannya ini channelnya apa aja. Ada dia jadi channel penjualannya ada retail, ada distributor, agen, seller. Nah, ternyata mayoritas penjualannya itu diberikan kepada channel distributor. Salah satu distributornya itu mendapat keistimewaan, dia mendapat diskon yang cukup besar 50%. Nah, saya lihat 50%. Terus saya lihat lagi HPP-nya berapa. Ternyata HPP-nya itu 40% dari harga jual. Nah, ini kan berarti dengan HPP 40%, diskon 50%, tentunya tinggal tersisa 10%. Nah, ini dengan jumlah penjualan tinggi, kalau misalkan marginnya hanya sedikit dan ini menjadi penjualan utama, tentunya gross marginnya ini nggak bisa nutup biaya-biaya overhead, biaya marketing, dan biaya yang lain gitu. Jadi ternyata memang penyakitnya di sana. Jadi kesalahan dalam pemberian kebijakan diskon untuk channel distribusi, khususnya di pemberian diskon untuk agen distributor. Ini makanya harus ada laporan penjualan yang standarnya supaya kita bisa tahu penyakitnya itu ada di mana gitu ya. Apakah sudah tepat kebijakan penjualannya atau sudah cukup baik, nanti bisa terbaca di situ. Nah, nanti juga kalau misalkan laporan penjualannya tidak dibuat, ini biasanya ada rentan juga cheating dari atau fraud dari karyawan. Dengan tidak adanya pencatatan yang jelas mengenai laporan penjualan, ini sangat terbuka celah bagi karyawan untuk melakukan penggelapan stok barang. Bisa jadi misalkan stok barang keluar 10, tapi di laporan penjual yang kejual misalkan sebetulnya hanya 9 misalkan. Ini sisanya yang selisihnya ini mungkin bisa jadi di cheating atau diselewengkan oleh karyawan di perusahaan tersebut gitu. Nah, ini pernah kejadian juga gitu ya seperti itu. Jadi fungsinya laporan penjualan dibuat rapi itu kita juga supaya tahu juga gitu berapa yang terjual, berapa yang masuk ke rekening, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan tidak sesuai jumlahnya, berarti ini harus ada pemeriksaan atau audit untuk mengetahui selisihnya itu ada di mana. Belum masuk ke slide selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai laporan penjualan.
Siap. Nah, ini selanjutnya monitoring penjualan terfokus pada net sales. Nah, jadi beberapa UKM dia hanya melihat penjualan itu dari net sales-nya, dari berapa uang yang masuk ke rekening bank. Nah, ini suatu kebijakan yang kurang tepat. Kenapa? Karena bisa jadi uang yang masuk itu misalkan cukup besar ya, misalkan jumlahnya. Cuman kita harus lihat juga seperti case yang tadi bahwa uang masuk besar, tapi kita lihat diskonnya berapa. Misalkan nih, kita penjualan dalam sebulan dapat masuk ke rekening itu 100 juta. Tapi 100 juta kalau misalkan diskonnya cukup besar, misalkan brutonya ternyata diketahui 200 juta, berarti kan diskonnya itu 50%-nya. Nah, ini kan bermasalah juga kondisi yang seperti ini. Soalnya nanti dengan gross margin yang tipis, itu ada kemungkinan nanti biaya-biaya overhead, biaya-biaya yang lain, atau biaya marketing segala macam, itu tidak tertutup. Akhirnya para pengusaha UKM ini nanti di akhir bulan biasanya dia mengeluh omset sudah cukup tinggi, tapi di akhir bulan dia tidak ada uang untuk bayar karyawan, tidak ada uang untuk pembayaran hutang misalkan. Ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, kebijakan pemberian diskon yang tidak tepat. Jadi ini banyak juga kasus yang seperti ini tuh pada saat UKM ikut event. UKM ikut event, biasanya para business owner ini udah senang duluan pada saat misalkan dapat uang penjualannya 50 juta misalkan. Nah, sebetulnya kita harus lihat dulu berapa penjualan brutonya, berapa diskonnya. Ya, biasanya kan di event itu banting-banting harga ya. Bahkan diskon sampai ke 40% di total-total, di rata-rata itu diskon misalkan 40% dengan uang masuk 50 juta misalkan. Nah, itu kan hasil dari diskon 40%, berarti kan marginnya, gross marginnya cukup kecil. Sedangkan untuk event itu kita ada biaya untuk HPP barangnya, ada biaya untuk sewa booth, kemudian ada biaya juga untuk loading in, loading out. Nah, ini saya sering menjumpai juga di perusahaan-perusahaan clothing pada saat dia ikut event, dia itu terfokus di uang masuk dari hasil penjualan. Dia tidak monitoring berapa sih diskon yang sudah diberikan. Soalnya pada saat misalkan diskonnya terlalu besar, terus margin kecil, bisa dipastikan untuk laba rugi event tersebut untuk suatu perusahaan itu mungkin tidak balik modal sama sekali, tapi bahkan mungkin rugi. Nah, ini kan sayang juga ya, soalnya kan effort untuk ikut event itu cukup lumayan lah, dari mulai loading in, loading out, terus juga melakukan dekorasi untuk booth-nya. Nah, ini sayang juga kalau misalkan hasil akhirnya perusahaan hanya menghasilkan kerugian gitu kan, tidak dapat keuntungan yang seharusnya bisa terkejar. Nah, ini yang tadi ya, gross marginnya jadi minim karena memang tidak hanya fokusnya ke net sales-nya atau uang masuk dari penjualannya. Nah, ini kan jadi cash flow-nya juga kalau misalkan sebuah UKM terfokus hanya pada net sales, ini nanti cash flow-nya tidak sehat. Kenapa? Karena tadi gross margin-nya kecil, tidak cukup untuk menutup biaya-biaya. Nah, biasanya ini yang sering sekali saya temui beberapa UKM. Salah satunya saya sempat menangani di sebuah toko di BIP, itu penjualan cukup tinggi, sampai ke sebulan itu dia 300 jutaan lah. Kalau kita ngeliat penjualan net sales-nya 300 juta ya, itu orang pasti, wah iya mah cuan ya jika nanya. Tapi pas diperiksa lagi berapa HPP-nya, itu HPP-nya perusahaan ini cukup
mepet ya. Jadi dia HPP-nya sekitar 70% dari harga jual. Itu kan masih ada margin 30%-nya ya. Nah, kita telaah lagi ternyata juga sewa toko di BIP ini kan cukup tinggi juga. Kalau nggak salah sekitar 70 juta per bulan, belum service charge segala macam. Jadi dengan 300 juta omset pun itu perusahaan pada saat saya coba hitung kalkulasi laba ruginya ternyata masih rugi, dan si bisnis owner-nya baru tahu gitu bahwa oh ternyata dengan jumlah omset yang segitu juga masih tetap rugi gitu kan. Jadi baru ketahuannya setelah jalan mungkin sekitar 1 tahun, dan beliau juga sempat ngasih tahu juga bahwa ya memang saya tuh nggak ada perkembangan di aset gitu kan, terus juga sering suntik dana untuk nutupi pengeluaran rutin katanya. Dan setelah dicek dan kita hitung kalkulasi laba ruginya ternyata seperti itu gitu kan. Nah ini yang banyak saya jumpai di beberapa UKM. Jadi terfokus pada net sales, jadi hanya terfokus pada uang yang masuk. Sedangkan kita harus lihat juga kita udah ngasih diskon berapa. Soalnya ya itu nantinya ujung-ujungnya gross marginnya tidak cukup untuk menutupin biaya. Oke, mungkin untuk slide yang ini apakah ada yang ingin bertanya? Ki, Ya. mau tanya. Pertama kan tadi masalah yang baku itu kan harus standarnya. Nah, maksud standar itu mungkin kalau untuk saya kan beda lah ya. Saya kan lebih santai pekerjaannya, uang keluar masuk setiap hari. Yang ideal itu yang bisa dilihat itu apa? Pertama itu. Yang kedua ini kan ada net sales nih. Tadi bicaranya jangan hanya terfokus pada ini, ya kan? Jadi yang lain yang harus dilihat itu selain uang masuk gitu. Kan waktu dulu si Proki ngajarin ke saya, tinggali ya COA gitu. Nah selain dari COA yang ada itu, maksudnya kan ayah beban, ayah pendapatan gitu. Nggak bagi analisa yang lebih dalamnya itu harus seperti apa sih gitu. Biar orang bisa nganalisa, oh iya alusnya Gina dikirkan untuk mempermudah itu tuh kumaha gitu. Kalau kita melihat laporan uangnya doang kan rada hese oge nya. Ya. Atos itu unggul Pak Udin. Atos eta we kayak deui ilmu aya deui naros deui. Oke. Tadi yang pertama ya soal laporan penjualan standar. Minimal UMKM itu harus tahu dulu penjualan bruto atau penjualan sebelum diskon, terus ada diskonnya berapa, baru ada net sales atau penjualan bersih. Minimal itu harus ada aja. Jadi supaya kita tahu apakah sudah betul kebijakan penjualan kita, apakah sudah sesuai dengan harapan, apakah sudah sesuai dengan target gross margin yang akan kita capai. Jadi minimal itu ada penjualan bruto, diskon, sama net sales atau penjualan bersih. Nah, untuk yang untuk yang pertanyaan yang pertama ada tambahan lagi, Pak? Iya. Menurut saya mikirnya kan kalau saya agak beda ya, berarti saya harus tahu si ongkos produksi itu berapa intinya kan. Nah, itu saya ngejual harganya berapa, DOP-nya berapa gitu ya. Ya, nanti di slide selanjutnya ada. Siap. Nanti untuk biaya juga nanti sekalian di slide selanjutnya ya. Soalnya ini saya coba mempetakan dari per sectionnya dulu dari penjualan, nanti akan kita masuk ke HPP, akan masuk juga ke biaya-biaya. Siap. Ya. Paham, Pak. Ya. Oke, lanjut. Ada yang ingin ditanyain lagi? Cukup? Lanjut ya. Nah, ini selanjutnya sistem perhitungan harga pokok penjualan yang tidak komprehensif. Dalam artian pada saat perusahaan menghitung HPP ini, kalau saya lihat beberapa UKM yang pernah kita tangani,
itu item biayanya tidak lengkap, dalam artian misalkan dari HPP yang seharusnya terdiri dari komposisinya ABCD, ternyata si perusahaannya itu hanya memasukkan item biaya A, B aja gitu misalkan. Saya pernah menemui di sebuah perusahaan konveksi, itu kan seharusnya kalau lengkap itu item biayanya kurang lebih ada biaya bahan, terus biaya sablon misalkan ya, kalau ada sablon, biaya finishing, kancing segala macam. Nah itu dia menghitung HPP-nya tidak lengkap. Nah sehingga pada saat menentukan harga jualnya juga jadinya terdapat kesalahan. Seperti kemarin itu saya membuat sebuah tools untuk perusahaan konveksi ini, dia membuat tools untuk perhitungan HPP per work order. Nah ini kan kadang perusahaan konveksi ini ya kan alurnya itu pada saat ada order terus langsung menentukan ya coret-coretan sedikit lah ya, langsung menentukan harga jualnya, oh ini sekian lah harga jualnya buat ke konsumen. Nah saya kemarin itu membuat tools untuk tahu biaya realnya itu berapa. Dan ternyata setelah dibuat tools perhitungan HPP per work order, ternyata ada biaya-biaya yang di awal tidak sempat diperhitungkan. Hingga terjadi blunder pada saat menentukan harga jual. Nah, ini juga berlaku juga di perusahaan-perusahaan lain ya, di mana HPP-nya ini belum terhitung secara lengkap gitu, macam biayanya. Ada yang kelewat. Nah ini cukup berbahaya juga. Kenapa? Soalnya nanti ujung-ujungnya akan rugi gitu kan. Tidak sesuai dengan harapan. Yang harusnya kita dapat harapannya dapat untung sekian, tapi ternyata secara real ternyata biaya HPP-nya lebih dari yang diperkirakan, akhirnya boncos gitu kalau kata pengusaha-pengusaha yang sekarang itu biasanya istilahnya seperti itu. Nah itu ya, ini yang tadi penentuan harga jual jadi tidak tepat karena ya itu tadi HPP-nya tidak dihitung secara lengkap. Nah, ini gross margin tidak sesuai harapan yang tadi ya. Jadi pada saat HPP-nya tidak tepat akan mempengaruhi gross margin yang dicapai, nanti akan sangat tipis sekali gross marginnya. Pada saat gross margin tipis, meskipun omsetnya cukup tinggi, itu akan percuma, nanti malah jadinya terus-menerus atau jadi kerugian. Dan biasanya UMKM ini saya sering sekali menemui case-nya itu si business owner keluhannya itu, Pak, saya punya usaha, omset cukup tinggi, tapi saya tuh harus suntik dana lagi. Saya juga harus misalkan kalau misalkan tidak ada uang, saya harus pinjam. Akhirnya terjebak di hutang akhirnya. Kemudian juga ada juga yang dia nggak hutang, dia cari investor, dapat investor, tapi karena penyakitnya dia belum menemukan, sebetulnya perusahaannya itu istilahnya sedang sakit, tapi dia dapat investor, dapat tambahan dana, tapi dengan sistem yang seperti ini sebetulnya tidak memberikan solusi, malah jadi nanti si investornya ini dapat masalah juga karena dia tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan gitu kan. Malah jadi istilahnya mah narik batur ke lubang yang kelam gitu kan. Kalau istilah istilah rada dramatisnya seperti itu. Mungkin ini ada teman-teman yang punya case yang sama dalam perhitungan HPP, silakan mungkin bisa sharing juga atau sharing mengenai permasalahan di kantornya. Oke. Ya. Saya sempat baca, cuman ini mah tolong koreksi bisa salah gitu. Sempat baca, saya sempat mau coba bikin produk fashion untuk anak-anak. Terus saya tuh berhitung, otomatis berhitung lah kan.
Ya. HPP saya hitung, terus harga rata-rata pasaran berapa sih gitu kan? Harga pasaran sekarang tuh di angka sekian. Terus saya hitung kos produksi, aduh, ipis gitu. Nah, Terus, ipis, aduh nggak sakit. Saya coba estimasi dalam sebulan saya akan jual berapa nih? Saya akan jual berapa? Saya estimasi dengan estimasi paling di awal-awal selama 6 bulan ke depan ramalan saya taruhlah sekian. Hitung-hitung deh dengan margin yang ada dengan HPP, aduh sakit itu akhirnya saya coba cari ilmu tukang-tukang fashion retailer di luar negeri masih bisa menang untung gitu. Dapat rumus nih dikali 4 ya. Yang dari HPP itu biasanya dikali 4 misalkan harganya 50.000 berarti harga jualnya 200 gitu saat HPP 50.000. Apakah emang sekarang masih berlaku si model teori eta gitu, rumus eta gitu, karena yang saya temukan retailer di luar negeri untuk fashion kayak gitu. Masih berlaku nggak sih buat di sekarang? Masih. Jadi ini case-nya seperti saya waktu presentasi ke ada seorang artis di Jakarta ya, dia kan mau bikin brand fashion muslim pria. Jadi produksi terus juga yang handle admin penjualannya di Bandung. Nah, waktu itu saya presentasi mengenai HPP dari si barangnya sekian. Terus beliau minta ke saya coba di list merek-merek atau kompetitor yang sudah ada itu siapa saja. Terus harga juara rata mereka itu ada di kisaran berapa. Nah, setelah saya list, saya perlihatkan ke si AA tersebut, dia langsung oke, kita akan masuk di kelompok konsumen, segmentasinya di harga sekian. Jadi dari HPP itu dikali 3. Jadi memang untuk penentuan harga jual itu tergantung kita mau masuk ke segmen mana. Pada saat kita mau masuk ke segmen paling atas, itu bisa jadi memang marginnya akan cukup besar, cuman kita harus lihat dulu benefit atau value dari si barangnya ini worth it nggak sampai ke angka segitu gitu kan. Kalau kebetulan waktu itu saya collab sama si artis dari Jakarta ini karena dia udah punya nama, cukup terkenal juga di medsos dan ya salah satu pionir artis hijrah. Jadi dia cukup pede dengan masuk ke segmen harga yang cukup tinggi juga gitu kan. Jadi seperti yang tadi diutarakan, memang cara seperti itu masih bisa diimplementasikan. Jadi emang pada saat kita akan membuat sebuah produk, kita akan dihadapkan di pilihan kita akan masuk ke segmen mana. Pada saat kita akan masuk ke segmen pasar yang daya belinya rendah, itu nanti memang marginnya akan kecil, cuman akan mengandalkan misalkan di reseller atau di agen, jadi mengandalkan ke quantity. Kalau yang harga-harganya tinggi itu kan dia akan banyaknya di retail biasa, yang penjualannya kuantitinya tidak terlalu tinggi juga, cuman karena sudah marginnya cukup tinggi, jadi cukuplah untuk menutup biaya-biaya dan bisa menghasilkan laba yang cukup tinggi. Seperti itu. Gimana? Ada tambahan? Cukup jelas? Ada pertanyaan, boleh Om Proki? Oh, mangga. Tadi saya tertarik buat item biaya yang nggak lengkap itu. Kalau dari experience Om Proki sendiri yang ditemukan dalam industri konveksi atau mungkin kuliner, apa sih yang bisa terjadi atau bisa kelewat dari cost item itu? Contoh konkretnya. Konveksi kalau boleh di-share. Sama ini ya, sama kuliner ya? Iya. Oke. Pertanyaan satu, cuma itu aja. Ada satu lagi, tapi sebenarnya lari ke slide sebelumnya, jadi mungkin ntar aja. Gitu. Tadi kelewat. Oh gitu, nggak apa-apa, langsung mundur dulu juga nggak apa-apa sih. Oh ya, boleh ya. Tadi saya tertarik soal yang kebijakan pemberian diskon yang tidak tepat. Oh, iya. Nah ini kalau buat UKM itu, analoginya bisa disamakan dengan startup nggak ya? Dimana kita mungkin familiar dengan bakar duit ya.
Nah, kalau kita misalnya nggak memberikan diskon atau diskon yang cukup besar, itu gimana kita bisa menarik customer atau bisa bersaing dengan UKM lain yang udah lebih dulu established gitu. Terus mungkin ada saran apa, mungkin selain daripada memberikan diskon, kita sebaiknya melakukan apa? Oke. Ya, itu mah ada melebar merenya kalau saran mah. Cuman ya itu aja sih tadi. Makasih. Mangga. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, ini soal item biaya yang tidak lengkap ya. Kalau saya pernah menangani konveksi itu, yang tidak lengkap itu biasanya di estimasi yang pertama, estimasi jumlah bahannya. Kadang-kadang kurang gitu. Terus juga tidak memperhitungkan waste-nya. Dan saya pernah menemui juga di sebuah konveksi itu si bisnis owner-nya baru tahu bahwa ini waste-nya cukup gede juga. Dari melihat dari kain-kain yang yang majum-jeruk gitu ya, kalau kata orang Jakarta mah. Majum-jeruk di gudang, nanti ini waste-nya gede juga. Terus di evaluasi ternyata ada kebocoran di waste, kemudian juga perhitungan untuk jumlah bahan yang dibutuhkan. Kadang juga ada meleset di situ. Terus juga yang sering terlewat juga biaya untuk ongkir pembelian. Biasanya kan si konveksi ini ngitung bahan, kancing, sablon, segala macam. Nah, untuk biaya ongkir pembelian ini juga sebetulnya harusnya masuk ke item biaya HPP juga. Ini sering terlewat gitu kan. Seperti itu untuk yang konveksi. Kalau yang kuliner, saya lihat, saya pernah nanganin sebuah brand makanan di Citylink, itu ya sebuah brand baru, temanya keju. Itu yang jadi masalah di HPP itu dia perhitungan untuk bahan utamanya yang keju, yang dimana sering komposisinya itu ternyata melebihi dari estimasi HPP-nya. Sedangkan bahan yang keju ini, bahan utamanya ini cukup besar harganya atau cukup mahal. Nah, ini tentu akan jadi kebocoran juga di item biaya HPP-nya. Memang untuk kuliner ini agak-agak kompleks juga. Kenapa? Karena ada beberapa item yang kecil yang sering sulit untuk memperhitungkannya. Misalkan untuk bahan-bahan seperti bumbu ya. Kalau misalkan bumbu ini karena kecil, kadang perhitungannya sering ini juga tidak terestimasi dengan baik gitu kan. Untuk kuliner sih memang yang pernah saya tangani banyaknya di itu sih, ada kuantiti bahannya itu tidak sesuai dengan praktek di lapangan gitu. Seperti itu sih untuk yang kuliner. Dan mungkin ada case lain mungkin di usaha teman-teman mengenai HPP, mungkin bisa di-share juga. Halo, ya mungkin sekali nanya juga sih, karena kebetulan ada saudara juga kan, ya beberapa setahun 2 tahun kebelakangan kan dia usaha kopi ya. Kayak usaha kopi, kalau dia mungkin kalau perhitungan harian oke lah, dia langsung tahu nih HPP dia beli kopi berapa, cupnya berapa, manpower berapa, dia jual kopi berapa, dalam per bulan dia tahu kan keuntungannya berapa. Cuma kadang yang mungkin UKM susah menghitung adalah dia tuh beli mesin mahal loh di awal, 50 juta misalkan 100 juta. Nah itu kadang ngitungnya itu gimana nih? Nah itu biasanya kalau misalkan mengenai investasi awal itu seharusnya di bisnis plan itu sudah dibuat ada proyeksi laba rugi, yang di dalamnya juga nanti ada biaya penyusutan alat. Nah, nanti dari biaya penyusutan ini
tiap bulan kan akan dibebankan. Nah, ini sebetulnya sampai berapa lama penyusutannya akan berakhir sampai mendapatkan nilai sisa ya. Kemudian juga untuk yang harus diperhatikan juga di bisnis kuliner ini mengenai cupnya ya. Kayak kopi itu kan ada cup yang plastiknya. Kenapa di bisnis kuliner ini sering dikasih nama ininya cupnya? Itu untuk mensiasati si cupnya itu digunakan lagi. Saya sempat dapat case juga di sebuah perusahaan kuliner. Jadi cupnya nggak ditulisin. Kalau sekarang kan udah umumnya ditulisin atas nama siapa gitu kan. Nah, ini si cupnya nggak ditulisin. Terus dipakai untuk penjualan. Terus si customer dine in di situ ternyata itu sisanya si cupnya itu tidak dibuang sama si karyawan, dibersihin lagi segala macam. Terus nanti bisa dipakai lagi untuk membungkus atau memprepare kulinernya untuk customer yang lain. Nah ini sempat jadi masalah juga. Kenapa? Karena pertama yang menyangkut kebersihan ya. Kedua juga ini ternyata si karyawannya itu pada saat dia ngumpulin barang-barangnya, terus dia bertindak juga jadi vendornya. Jadi ternyata si karyawan ini mengumpulkan, terus dia dijual lagi ke perusahaan dengan harga yang bukan harga second misalnya, harga baru. Nah, ini ada permainan seperti ini juga gitu kan. Ya rada cukup kaget juga, ternyata saya baru tahu gitu kenapa di bisnis kuliner ini sikapnya itu ditulisin. Ternyata salah satu alasannya seperti itu gitu kan. Nah, untuk yang kopi ya tadi, untuk yang alat memang itu sih untuk biaya penyusutan. Ya ini sudah dikalkulasi di awal, dibuat proyeksi laba ruginya, dan itu biaya penyusutannya harus bisa tertutup oleh gross margin yang didapat dari bisnis kopi tersebut, dari penjualan kopi tersebut. Biasanya kalau kopi sih saya pernah ini juga ya nge-handle sebuah coffee shop juga di daerah Trunojoyo. Itu marginnya cukup besar si bisnis kopi ini, kenapa makanya banyak perusahaan kopi yang bermunculan. Cuman memang karena kompetisinya cukup kuat, jadi akhirnya banyak yang tidak bisa sustainable atau tidak berkelanjutan. Cuman memang mereka mungkin tergiur dengan marginnya yang cukup tinggi. Nah, cuman juga margin cukup tinggi ini kita harus tahu juga ternyata memang ada investasi alat yang cukup besar di awal. Makanya mungkin jadi pertimbangan juga kenapa margin bisnis kopi ini cukup besar, karena mungkin peralatan-peralatannya yang cukup lumayan ya. Kalau alat yang benar-benar cukup bagus untuk menghasilkan espresso misalkan, itu bisa seharga motor gitu kan. Itu motor bisa sama dengan harga pengolah kopi, itu kan cukup tinggi juga. Jadi ya itu tadi ya, jadi untuk alat ini harus bisa diperhitungkan di awal sih, di bisnis plan pertamanya harus diperhitungkan untuk penyusutannya. Kalau misalkan pengen tertutup dalam jangka waktu yang pendek, berarti harus ngejar penjualan yang cukup tinggi dengan margin yang cukup besar juga. Seperti itu. Cukup jelas? Oke. Mungkin ya Mangga, saya ada tambahan aja soal yang tadi yang penyusutan. Jadi buat sharing aja. Jadi saya tuh industrinya kan di mapping ya, survei mapping.
kita itu investasi di beberapa jenis alat lah untuk pekerjaan itu. Awalnya kita coba dihitung secara ROI, return of investment per misalkan saya beli workstation, satu workstation harganya X. Nah, saya hitung, ternyata dalam 5 bulan ini, kalau misalkan saya dapat project, ROI-nya 5 bulan selesai gitu. Atau saya terus saya beli alat lagi yang lain, ternyata alat ini ROI-nya tidak terkejar memang dengan proyeksi awal. Makanya akhirnya yang saya lakukan, udah si hitungan ROI itu udah nggak dipakai lagi, tetapi saya lihat di akhir tahun si beban penyusunan itu masuk laporan keuangan. Nah, pada saat beban akhir tahun laporan masuk keuangan itu menjadi logis secara perusahaan, secara pengeluaran, karena ternyata dengan kita membeli suatu peralatan tertentu, kadang-kadang kredibilitas perusahaan yang bisa naik. Jadi tidak hanya serta-merta kita memproduksi dengan alat itu, tetapi kita mempunyai alat-alat yang lain yang bisa mensubsidi silang si ROI-nya gitu. Itu yang kealami sama saya sih. Jadi satu alat misalkan nggak juga di kantor gitu, meskipun itu harganya mahal, tetapi itu tidak menjadi liabilitas karena ternyata setelah dihitung penyusutan di perusahaannya masih neracanya masih positif gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa dipertimbangkan gitu. Ya saya juga dulu pernah waktu kerja di kontraktor ya, memang pekerja-pekerjaan jasa yang bersifat kontraktor itu memang ada beberapa spek yang harus dipenuhi juga ya, yang harus dipenuhi oleh si kontraktornya. Jadi kadang dari sebuah proyek itu proyeknya itu ada spesifikasinya, dari bahannya harus A, B, C, D, terus peralatannya juga minimal ini. Nah, mungkin case yang seperti ini juga yang terjadi di perusahaannya Pak Udin ya mungkin ya. Jadi karena untuk memenuhi spesifikasi dari sebuah proyek gitu kan. Betul. Soalnya kalau kita ngitung ROI itu mungkin baru balik modalnya mungkin tidak visible secara bisnis ya. Misalkan 10 tahun gitu, tetapi secara perhitungan laba rugi itu tidak terjadi karena yang kita hitung biaya penyusutan sesuai standar yang ada gitu. Iya. Tadi soal diskon saya lupa lagi ininya, pertanyaannya bisa diulangi. Tambahan dulu sedikit dong tadi. Iya. Jadi kalau yang investasi peralatan yang terbilang mahal. Lai, mendem lai suaranya lai. Mendem ah. Masih ngeneh? Eta cukup eta. Sip. Misalkan investasinya itu terlalu besar, jadi maksudnya gimana ngitung penyusutannya. Saya juga main di kontraktor kebetulan. Jadi kadang ada investasi alat yang tidak sesuai, bahkan mungkin dengan pekerjaan berkali-kali lipat harganya. Cuman memprediksi barang itu penyusutan ada kriterianya nggak? Misalkan 1 tahun, 2 tahun gitu.